Baik saudara, tema pada pagi ini adalah unlocking your potential atau memanfaatkan potensi dalam hidup Anda. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana agar potensi dalam kehidupan kita bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, apabila kita berbicara mengenai potensi, itu berbicara mengenai talenta, kemampuan, karunia, resources yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, tetapi belum dimanfaatkan. Dan ini seringkali talenta, karunia, resources ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan belum mendatangkan hasil yang Tuhan rencanakan. Itu seringkali tertimbun, terkubur dalam berbagai hal dalam kehidupan kita yang akan kita lihat sebentar nanti. Nah, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita kalau saudara, I think you might need to help me with this thing. Is it working? No, I don't think this remote is working. Alright, saudara, sabar dengan kita sebentar. Okay, I think you need to help me with that. Baik saudara, nah kalau saudara ingat kisah mengenai Musa, kita akan renungkan bersama-sama pada pagi ini. Minggu lalu kita sudah pelajari bagaimana Musa yang diselamatkan oleh ibunya. Dan kemudian dengan hikmat, dengan bijaksana, dengan campur tangan Tuhan, dia diselamatkan dari kebinasaan. Dan bahkan dia tumbuh dewasa menjadi seorang pangeran di Mesir. Nah, saudara, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya di Injil Matius 25, dikatakan bahwa ada hamba yang diberikan 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Semua sudah diberikan talenta. Namun sayang sekali ada satu hamba yaitu yang hanya 1 talenta itu. Dia menguburkan talentanya dan tidak memanfaatkan talentanya, sehingga menerima konsekuensi yang diberikan oleh tuannya. Nah, demikian juga banyak orang yang percaya kepada Tuhan dalam hidup ini yang tidak memanfaatkan potensi dalam hidup mereka yang Tuhan taruh. Khususnya di masa-masa yang penuh dengan tantangan, seperti masa pandemik ini, banyak sekali batasan, banyak sekali larangan, banyak sekali tantangan dalam hidup ini. Dan seringkali membuat orang tidak memanfaatkan potensi yang telah Tuhan taruh dalam hidup mereka. Nah, ada juga mereka yang tidak memanfaatkan potensi mereka oleh karena mungkin pengalaman negatif yang mungkin kita sebut trauma mungkin terjadi. Atau juga mungkin orang berpikir, sebagian berpikir mungkin juga karena umur. Ada sebagian berpikir bahwa dalam hidupnya sudah tidak ada makna lagi, tidak ada guna lagi oleh karena umur mereka. Mungkin oleh karena sudah pensiun dan segalanya, sehingga potensi yang masih ada dalam hidup mereka tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, Musa, saudara, adalah seorang yang memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Dia besar di kerajaan Mesir, meskipun dia orang Ibrani. Alkitab memberitahukan kepada kita dia dididik dalam pengetahuan orang-orang Mesir, kerajaan yang paling berkuasa dan paling maju pada masa itu. Dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, didikan yang luar biasa, otoritas yang luar biasa, keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa, yang begitu banyak dicurahkan dalam kehidupannya. Namun saudara, kita sayang sekali oleh karena tindakannya membela rakyatnya sendiri yang secara emosional, dan dia membunuh orang Mesir. Akibatnya dia harus melarikan diri dari Mesir, dan kemudian oleh karena Raja Mesir berusaha membunuh dia. Di pasal yang ketiga adalah kisah kehidupannya berada di tanah Midian, tempat dia melarikan diri, kemudian dia berkeluarga, membesarkan anak di sana. Dan kisah yang tercatat dalam Keluaran pasal yang ketiga ini sudah masanya sudah lewat 40 tahun. Dan umur Musa sekarang ini di kisah yang tercatat Keluaran 3 ini adalah umurnya sudah 80 tahun.
Ada nggak di antara saudara yang umurnya sudah 80 tahun? Ibu sudah belum? 70-an, oke. Masih di bawah 80. Nah, jadi kalau Musa itu saudara masih dipanggil Tuhan, punya potensi yang besar dipakai Tuhan. Jadi kalau kita belum umur 80, masih muda saudara. Katakan tetanggamu belum 80 kan, masih muda, kan? Iya. Jadi Alkitab berkata demikian di pasal 3 ayat 1. Adapun Musa yang biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian, sekali ketika ia mengiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, satu ayat ini saja begitu banyak yang bisa kita pelajari, tapi saya hanya ingin untuk fokuskan kepada beberapa hal saja. Nah, catatan Alkitab ini memberitahukan kepada kita suatu fakta, realitas perubahan yang besar dalam hidup Musa. Yang tadi pangeran daripada raja kerajaan yang paling berkuasa, paling maju pada masa itu, sekarang dia menjadi seorang gembala kambing domba. Bukan saja gembala kambing domba, tapi adalah gembala kambing domba mertuanya. Nah, buat kita mungkin biasa saja, tapi buat orang Yahudi, orang Israel ketika membaca ini, atau orang Mesir dan orang Israel membaca ayat ini memberikan suatu shock, saudara. Kenapa? Karena dari pangeran sekarang bekerja sebagai gembala kambing domba. Nah, buat orang di mata Mesir, di mata orang Mesir, pekerjaan mengembalakan kambing domba adalah satu pekerjaan yang paling rendah, bahkan disebut pekerjaan yang dianggap najis. Saudara bayangkan pangeran dari kerajaan paling megah, sekarang jadi seorang gembala kambing domba, pekerjaan yang paling rendah. Dan di mata orang Israel lebih lagi saudara, karena yang kambing domba yang dia gembalakan bukan kambing domba miliknya sendiri, tapi milik bukan orang tuanya, bukan saudaranya, tapi mertuanya. Itu adalah status sosial seorang laki-laki yang paling rendah di masyarakat itu. Hanya laki-laki yang tidak punya uang, hanya laki-laki yang tidak punya tanah, hanya laki-laki yang tidak punya masa depan, tanda kutip, yang seringkali laki-laki itu menjual dirinya kepada keluarga seorang wanita, kemudian bekerja untuk mertuanya. Itu adalah status sosial yang sangat rendah. Nah, saya yakin tidak ada di antara saudara yang punya posisi seperti itu. Anda masih di bawah umur 80, Anda tidak melakukan pekerjaan yang paling rendah di Singapura ini. Saya nggak tahu pekerjaan paling rendah apa di Singapura, saudara. Tapi saudara tidak di situ. Dan kemudian saudara bukan pekerjaan dianggap najis oleh orang lain. Tidak, saudara tidak lakukan itu. Dan saudara juga tidak berada dalam posisi sosial yang paling rendah. Dianggap tidak ada apa-apa sama orang lain. Tidak dianggap sama sekali oleh masyarakat Mesir ataupun oleh orang-orang Ibrani. Ini keadaan situasi yang sangat memalukan bagi Musa. Hanya orang-orang yang tidak mampu, yang tidak berdaya, yang tidak punya masa depan, yang berada dalam posisi seperti Musa saat itu. Anda bisa membayangkan perubahan kehidupan Musa yang tentu saja berpengaruh besar atas kepercayaan diri Musa. Ya, akan kita lihat sebentar nanti, saudara, bagaimana dia menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Namun kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini bisa seperti Musa ada kalanya bagi sebagian orang. Keadaan kadang-kadang tidak terduga, bisa terjadi perubahan yang sangat besar. Kadang-kadang begitu mempengaruhi kehidupan kita. Bukan hanya secara fisikal, tetapi juga mungkin secara mental dan secara rohani. Perubahan yang besar. Nah, apa yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini juga memporak-pondakan kehidupan banyak orang. Banyak yang tadinya kaya sekarang bangkrut. Perusahaan yang tadi luar biasa sekarang bangkrut.
Ada orang yang tadi sehat-sehat tiba-tiba sekarang sakit. Ada orang kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan juga dalam keadaan mental juga saudara, secara mental banyak orang juga mengalami tantangan. Oleh karena itu sudah lihat banyak negara juga seperti Singapura mulai terbuka. Kenapa? Karena mereka melihat harga atau pengorbanan akan masalah mental itu kelihatan jauh lebih besar daripada masalah ekonomi dan kesehatan jasmani. Oleh karena begitu banyak orang mengalami tekanan dalam jiwa mereka. Nah, secara rohani juga sama, saudara. Banyak orang Kristen sekarang ini juga menganggap ibadah itu sudah sesuatu yang tidak penting lagi mungkin. Atau mereka juga mungkin kehilangan hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada sebagian orang lagi juga mungkin tidak pernah lagi mengalami hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Seolah-olah kehidupan rohani menjadi suam-suam kuku. Tadinya berapi-api tapi sekarang suam-suam kuku. Terjadi perubahan yang besar. Demikian juga saudara, saya baru saja baca sebuah survei di Amerika. Saat ini saudara, sebelum terjadi pandemik, hamba-hamba Tuhan ada kalanya mereka ada sebagian memang ada waktu ke waktu mereka berhenti jadi pendeta, berhenti jadi hamba Tuhan. Tapi sekarang saudara, akibat pandemik ini berlipat-lipat ganda para pendeta yang mau meninggalkan pelayanan, mau meninggalkan akan kehidupan pelayanan mereka dan panggilan mereka. Terjadi perubahan yang besar. Sesuatu yang tidak pernah orang bayangkan 2 tahun yang lalu. Tidak pernah terbayangkan gereja bisa tutup 2 tahun yang lalu. Tidak terbayangkan saudara begitu banyak orang tidak bisa kebaktian 2 tahun yang lalu. Itu membawa goncangan dalam iman kerohanian bagi banyak orang. Yang tadinya begitu confident dengan masa depan, tetapi sekarang banyak orang hanya tanda kutip bertahan hidup saja. Banyak gereja juga sama di Singapura ini, banyak gereja yang terpaksa harus tutup. Bukan cuma tutup kebaktian, gerejanya tutup saudara. Sebagian lagi hanya bisa bertahan hidup saja. Sebagian orang Kristen oleh karena pandemik ini telah mendamparkan mereka ke padang gurun rohani yang kering. Kekalahan dan rasanya tidak ada masa depan seperti yang dialami oleh Musa. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa dunia ini tidak bisa menjadi andalan dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari hal itu. Apapun yang kita miliki, gelar kita, pengalaman hidup kita, resources kita, kenalan kita bahkan saudara, tidak bisa menjadi andalan bagi kita. Yang bisa menjadi andalan bagi kita adalah Tuhan yang tidak berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya iman kita itu tidak boleh ditaruh kepada pendeta yang bisa berubah. Iman kita tidak boleh ditaruh kepada gereja yang bisa berubah. Iman kita tidak boleh ditaruh di dalam kebaktian yang bisa tutup saudara. Iman kita harus kepada Tuhan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata demikian dalam Mazmur 20 ayat yang ke-8. Can you help me? Mazmur 28 berkata demikian. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita, saudara dan saya, bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang bergantung kepada perkara dunia, tetapi saudara dan saya bergantung kepada nama Tuhan. Kita bersandar, kita percaya, dan kita bergantung kepada Tuhan kita. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang ke-8 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan apa saudara? Segenap hatimu. Jangan apa saudara? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah saudara, manusia yang terpinter sekalipun, ahli-ahli dalam bidang virus sekalipun, kebingungan menghadapi virus yang kecil ini. Mereka bahkan selalu berubah-ubah. Kita yang bergantung kepada mereka juga mengalami kadang-kadang goncangan. Kita di Singapura ini kurang apa sih saudara? Kita sudah vaksin 2 kali, sudah booster, kita sudah pakai masker tiap kali keluar, kita sudah jaga jarak, dan segala macam kita lakukan. Tapi baru saja tadi malam Singapura terobosan
1 juta orang terinfeksi di sini. Itu seperti saudara 20% dari penduduk sini. Padahal udah booster, padahal udah segalanya. Kita terbatas saudara. Manusia terbatas, pengetahuan terbatas, pengertian kita terbatas. Itu sebabnya kita perlu selalu bergantung kepada Tuhan. Yang percaya katakan. Keluaran pasal 3 ayat yang kedua melanjutkan katakan demikian. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Nah, bagi seorang gembala kambing domba yang sudah 40 tahun di padang gurun melihat semuanya yang terjadi, semak duri bukan sesuatu yang menarik. Demikian juga kalau semak duri yang berapi, itu juga sudah biasa saudara. Kalau lagi panas, mungkin sudah terlalu panas, kadang-kadang terjadi kebakaran di semak duri padang gurun, itu seperti sesuatu yang biasa. Tapi ini tidak biasa oleh karena meskipun ada nyala api pada semak belukar itu, tidak terbakar, tidak hangus. Musa berkata ini sesuatu yang beda. Kenapa sesuatu yang beda? Oleh karena saudara, itu adalah merupakan manifestasi daripada hadirat Tuhan. Ini bukan semak duri yang luar biasa, bukan juga api yang hebat, tetapi karena merupakan manifestasi penampakan malaikat Tuhan kepada Musa. Nah, kalau Anda perhatikan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia menggunakan huruf besar malaikat Tuhan, saya hanya ingin point out untuk saudara saja. Dan juga kisah yang tercatat dalam Keluaran pasal 3 ini, kalau saudara baca seluruhnya, memberikan indikasi kepada kita bahwa ini bukan malaikat biasa, Gabriel atau malaikat yang lain. Bukan saudara. Kenapa? Karena nanti malaikat ini akan berbicara seolah-olah dia adalah Tuhan sendiri. Mengapa saudara? Karena dipercayai ini bukan penampakan malaikat biasa, tetapi merupakan penampakan Tuhan Yesus sendiri sebelum dia menjelma, datang sebagai manusia, lahir sebagai bayi. Nah, kita tahu Tuhan Yesus itu bukan manusia yang menjadi Tuhan. Bukan saudara. Dia bukan manusia yang baik kemudian jadi dewa, jadi Tuhan. Bukan. Tapi dia adalah Tuhan yang kekal, yang menciptakan dunia, menciptakan saudara dan saya, tapi lahir sebagai manusia. Dia kemudian mati sebagai manusia, bangkit kembali, dan dia kembali dan dia berada dalam posisinya di surga sebagai Allah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ketika Yesus berkata kepada banyak orang, dia katakan, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Tuhan Yesus itu bukan nabi yang jadi Tuhan. Jadi kita bukan menyembah manusia yang jadi dewa atau jadi Tuhan. Bukan saudara. Yesus itu bukan nabi yang besar saudara. Bukan saudara. Dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Yesus sendiri berkata, sebelum Abraham ada, saya telah ada. Karena Yesus adalah Tuhan atas segala Tuhan. Dia adalah Tuhan sang pencipta kita. Amin saudara. Kemudian Keluaran pasal 3 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 berkata demikian. Alkitab berkata, ketika dilihat Tuhan, jadi dilihat Tuhan, jadi malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri ya. Jadi ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah. Jadi Tuhan yang berseru, Tuhan yang berkata, bukan malaikat saudara. Sebutannya malaikat Tuhan, tapi dia adalah Allah. Kemudian firman Tuhan berkata, Musa, Musa. Nah saudara, mungkin kalau Anda perhatikan Alkitab ini, kalau Tuhan memanggil, seringkali Tuhan manggil nama orang itu 2 kali. Adam, Adam. Samuel, Samuel. Saudara ingat itu. Musa, Musa. Itu untuk saudara, untuk mengambil perhatian mereka. Kemudian ia menjawab, ya Allah,
Nah, karena saat ini Musa belum begitu mengenal Tuhan, tapi oleh karena sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang supranatural, dia langsung katakan, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Nah, selama 40 tahun berada di tanah Midian menjadi gembala kambing domba. Sekali lagi saudara, bagi Musa untuk semak belukar bukan sesuatu yang luar biasa. Api yang menyala sebab belukar juga bukan luar biasa. Tapi kali ini tidak terbakar, sudah tidak hangus. Dan kemudian Tuhan memanggil nama Musa. Nah, saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Yesaya, saudara dengarkan. "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Nah, saudara, bagi Musa, mungkin tidak banyak orang panggil namanya. Sekali lagi, sudah, dia bukan orang yang terkenal lagi. Dia bukan pangeran lagi. Dia orang tidak ada apa-apanya. Statusnya hanya gembala kambing domba. Mertuanya, saudara masih ingat, dia juga gembala kambing domba. Tidak ada yang kenal dia. Mungkin di padang gurun juga jarang ada orang yang panggil Musa. Tidak ada. Mungkin dia juga lupa namanya. Apalagi orang di Mesir juga lupa namanya. Apalagi orang Ibrani di Mesir yang masih jadi budak juga lupa namanya. Mungkin sudah lama orang tidak panggil namanya. Tapi saudara tahu nggak? Tuhan tidak pernah melupakan nama Musa. Saudara dan saya juga sama. Ada kalanya saudara kita bisa dikenal orang. Ada kalanya kita tanda kutip terkenal. Tapi ada kalanya orang juga lupakan kita. Ada kalanya orang ingat kita karena kita berbuat baik kepada mereka. Tapi kemudian dilupakan. Kadang-kadang kita berkorban untuk orang lain, orang ingat. Tapi kemudian lupa, saudara. Mungkin situasi keadaan, kemudian lupa, tidak ada yang mengenal nama kita lagi. Kadang-kadang di gereja juga sama, saudara. Kalau orangnya banyak, kadang-kadang kita tidak dikenal, saudara. Kadang-kadang sebagai pendeta, waktu Jumat kita banyak, saudara. Kadang-kadang saya malu untuk tanya ke orang, "Kamu namanya siapa?" Saya tidak berani tanya lagi, karena saya udah pernah nanya. Saya ingat saya pernah nanya, saudara. Tapi karena lupa lagi, saudara, saya tidak berani nanya lagi namanya. Kadang-kadang saya tanya anaknya lewat WhatsApp, "Papa, kamu namanya apa ya?" Gitu, saudara. Nggak enak, saudara. Oh, saudara tahu nggak? Begitu miliaran banyak orang, Tuhan itu tidak pernah lupa nama kita. Luar biasanya Tuhan kita. Nggak pernah tuh, saudara. Di padang gurun yang kosong, yang nggak ada siapa-siapa. Tidak ada yang kenal lagi, tapi Tuhan berkata, "Musa, Musa." Alkitab berkata, orang yang ditebus, milik kepunyaan Allah, Tuhan berkata, "Aku memanggil dengan namanya." Kalau ada orang melupakan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang percaya katakan, amin. Nah, kita loncat, saudara, ke ayat yang ke-7 berkata demikian. Di ayat yang ke-7 berkata demikian. "Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Dan aku mengetahui penderitaan mereka." Oh, saudara, saya yakin saudara bangsa Israel, saudara sudah tinggal di Mesir itu sudah berapa sih? Kita 430 tahun menurut catatan Alkitab. Dan sebagian besar mungkin enak hidup mereka waktu pertama-tama. Tapi setelah ada Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf, saudara. Sekarang hidup mereka penuh dengan penderitaan, dijadikan budak. Dan karena dulunya enak, sekarang jadi budak. Mereka berseru, "Tuhan, Tuhan." Mungkin selama enak mereka lupa Tuhan. Tapi mereka berseru kepada Tuhan. Mungkin saudara seruan mereka juga cukup sudah lama. Dan sebagian orang berpikir, mungkin Tuhan sudah tidak dengar. Mungkin Tuhan sudah tidak peduli.
Mungkin sudah Tuhan tidak pernah tahu lagi keadaan kita. Mungkin Tuhan sudah meninggalkan kita. Oh saudara, tidak demikian. Tuhan berkata, aku dengar. Aku dengar. Cuman selama ini dia masih mencari orang yang siap untuk dipanggil Tuhan. Untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Belum ada yang siap. Belum ada potensi yang Tuhan ingin pakai. Yang siap untuk digali, untuk dimanfaatkan. Paling sedikit bangsa Israel sudah 80 tahun saudara. Jadi budak menderita penganiayaan yang sangat besar di tanah Mesir. Tapi Alkitab mengingatkan kepada kita. Mazmur 56 ayat yang ke-9 berkata dalam bahasa Indonesia. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung air mataku. Kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sudah dengarkan terjemahan Inggris. Can you the next slide? Ya. Terjemahan ini katakan. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Tidak ada tangisan, seruan doa kita yang sia-sia. Semua terdaftar di kitabnya Tuhan. Semua disimpan oleh Tuhan. Pada saatnya kelepasan akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, jangan berjemu-jemu berdoa. Berdoa senantiasa. Karena tidak ada doa kita yang sia-sia di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Nah, 2 ayat yang terakhir, saudara. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang before that, ayat 11-12, thank you. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, apa yang diungkapkan oleh Musa seringkali dalam gaya bahasa disebut sebagai rhetorical questions. Musa bertanya, siapakah aku ini yang akan menghadap Firaun, membawa Israel keluar dari Mesir? Siapa aku ini Tuhan? Sebenarnya itu bukan suatu pertanyaan, itu rhetorical question adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Maksudnya begini, waktu Tuhan berkata, Musa, kamu pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku mau melepaskan mereka. Kamu jadi pemimpin mereka. Musa berpikir dalam pikirannya, aku gembala kambing domba, punya mertua, udah di padang gurun 40 tahun gak ketemu siapa-siapa. Ngomong pun sudah gagap. Kalau kalian nanti sudah baca kisah itu, mungkin juga tidak pintar ngomong. Dulu aku 40 tahun yang lalu, aku mau membela bangsaku Ibrani, malah aku diancam, malah aku disalahpahami, malah aku meralikan diri. Siapa aku ini Tuhan? Yang benar kok. Masa aku yang dia akan dipanggil oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa? Yang benar Tuhan. Tidak, dengan kata lain Musa berkata, I don't have the potential, I don't have the talents, I don't have the resources, I don't have anything that you want from me to be able to do what you call me to do. It's impossible. And I don't like it, I don't want to do it. Basically, saudara, Musa berkata, udahlah, aku kalau punya potensi pun aku nggak mau dipakai. Tapi saudara, Tuhan tidak berdebat dengan Musa. Dia tidak bilang, Musa, oh kamu gini-gini. Tuhan berkata, bukankah aku yang menyertai kamu? It's not a matter of who you are or what you have and what you have experienced, but who God is. Dalam perjalanan hidup ini untuk kita dipakai oleh Tuhan bukan siapa dan apa yang kita miliki dan punya kita dan pengalaman hidup kita. Tapi siapa Tuhan yang menyertai kita, yang sanggup melakukan segala perkara dan yang tidak ada yang mustahil dalam hidupnya. Nah, saudara, sebagai penutup, kita ini dalam hidup kita seringkali kita
Potensi talenta Tuhan taruh dalam hidup kita itu seringkali terkubur seperti Musa. Sebagian mungkin berpikir karena dia sudah terlalu tua. Sebagian punya pengalaman yang negatif, ditolak orang, disalahpahami orang, tidak dibalas budinya. Sebagian lagi mungkin karena doanya sudah lama belum dikabulkan oleh Tuhan. Mereka berpikir tidak mungkin Tuhan mengabulkan doanya lagi. Tuhan meninggalkan, dia bukan siapa-siapa. Tapi sudah dengarkan baik-baik saudara. Setiap saudara dan saya adalah umat tebusan Tuhan, milik Tuhan. Umat kepunyaan Allah, hartanya yang sangat berharga. Dia sudah menaruh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan dia sudah memberikan tugas panggilan bagi kita untuk menjadi saksi di muka bumi ini. Memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Sekalipun situasi keadaan mustahil. Tapi Allah yang menyertai kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bukan siapa kita dan apa yang kita miliki. Tapi siapa Allah yang ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dalam sikap doa. Pagi ini apabila saudara mendengar firman Tuhan, coba tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan ke dalam hati saudara. Apakah mungkin pagi ini Tuhan ingatkan panggilannya dalam hidupmu? Tetapi selama ini sudah terpendam, terkubur potensi panggilan Allah dalam hidup Anda. Mungkin pengalaman buruk, mungkin situasi keadaan. Tapi pagi ini dalam hati Anda kalau sudah berkata, Tuhan, aku ingat ketika Engkau mengingatkan aku sebagai saksimu, ketika Engkau memanggil aku, ketika Engkau memberikan talenta karunia dalam hidupku. Aku ingat Tuhan. Bahkan aku ingat janjiku kepada Tuhan. Hari ini kalau sudah berkata, Tuhan, aku mau dan aku bersedia. Pakai aku Tuhan. Maka bagi Allah dan bagi saudara yang percaya, tidak ada yang mustahil. Tuhan berkatilah umat-Mu hari ini. Materaikan firman Tuhan dalam setiap hati kami. Dan jadi kami sebagai pelaku firman Tuhan apapun situasi keadaan kami. Kami tahu Tuhan peduli kami. Tuhan selalu perhatian kepada kami. Dan Tuhan punya rencana yang besar bagi kehidupan kami. Setiap potensi yang ada dalam hidup umat-Mu, Tuhan aktifkan, Tuhan manfaatkan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau tercurah dalam hidup umat-Mu Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, berkati umat-Mu berkat rohani jasmani. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Mari Tuhan Kau berkati umat-Mu Tuhan. Yang studi, yang bekerja, yang bisnis, yang pelayanan. Tuhan buat mereka berhasil. Hardik belalang pelahap dari kehidupan mereka. Jauhkan segala sakit penyakit, jauhkan segala virus. Terima kasih Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara. Selamat hari Minggu. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai.